Gita, kenapa kamu di sini? Tante Rania, aku adalah putrimu. Tante Rania, ada hal-hal yang tidak bisa diucapkan sembarangan. Putri tante sudah meninggal. Ayahku adalah Bima. Apa? Waktu itu aku tidak meninggal, cuma dibawa pergi oleh ayah. Aku juga baru tahu sekarang. Kalau tante tidak percaya, bisa lihat ini. Tante Rania, maafkan aku, agar tante percaya bahwa aku adalah putri tante. Kita terpaksa mencetak laporan tes DNA palsu. Ternyata, kamu benar-benar putriku. Ibu. Gita, ibu tidak pernah menyangka kamu masih hidup. Bima, rupanya kamu sengaja membohongiku kalau anak kita sudah tiada. Hanya untuk meninggalkanku sepenuhnya. Kamu benar-benar kejam. Tidak meninggalkan sedikit pun harapan untukku. Ibu, kita sudah kembali. Maaf, demi ayah. Gita terpaksa membohongimu. Pantasan waktu pertama kali bertemu, aku sudah merasa sangat dekat. Ternyata kamu adalah putriku. Gita, ibu sangat merindukanmu. Gita juga sangat merindukan ibu. Gita sayang, ibu ajak kamu pulang. Dokter Wulan, kondisi Bapak Bima sudah tidak bisa ditunda lagi. Harus segera dioperasi. Tapi sampai sekarang Gita belum juga mendapatkan biaya operasi ayahnya. Bagaimana ini? Uang 10 juta rupiah ini, bagaimanapun juga, tidak mungkin bisa dia dapatkan sendirian. Belakangan ini, Rumah Sakit dan Bank DNA Kota Jiangzheng membuat sistem pencari keluarga. Coba kirimkan sampel Gita ke sana, mungkin bisa menemukan ibunya. Dengan begitu, masih ada secercah harapan untuk Bapak Bima. Nona, jangan takut, nanti di sini akan jadi rumahmu. Ini semua ibu belikan untukmu. Baju edisi terbatas dari seluruh dunia. Semuanya yang paling trendy. Terus ini juga, ibu kumpulkan dari berbagai tempat di Jiangchen. Perhiasan-perhiasannya. Semua model ada. Nanti kamu, mau pakai yang mana tinggal pakai. Ada juga boneka-boneka ini. Semua edisi terbatas dan edisi koleksi. Nanti mereka ini akan jadi teman mainmu. Bajunya cantik sekali. Bonekanya lucu banget. Kayak putri di sinetron aja. Persis. Ada apa, Gita? Kamu tidak suka? Ibu, Gita cuma takut nanti merusaknya. Bodoh amat, nak. Kalau rusak, beli lagi saja. Kamu adalah putri kecil ibu. Layak mendapatkan segala yang terindah di dunia ini. Tante Rania baik sekali kepada Gita. Sayangnya, semua ini seharusnya bukan untuk Gita. Nanti, apapun yang Gita inginkan, bisa bilang ke ibu. Ibu, Gita ingin Kak Yulia, pesta akan segera dimulai. Kita harus berangkat. Gita, ibu ajak kamu ke tempat yang seru. Gita, ibu harus pergi menyapa pihak brand dulu. Kamu tunggu di sini sebentar. Ibu langsung kembali. Setelah pesta selesai, baru bicara dengan Tante Rania tentang uang untuk berobat. Anak yang baik, kamu memenangkan juara pertama di kompetisi bintang cilik, sudah mulai terkenal. Kali ini harus dapat kesempatan duet dengan Diva Rania, langsung jadi terkenal. Tenang saja, Bu, siapa lagi selon aku? Yang Pontaber de duet d'Angania. Itu dia. Kamu, pencuri, berani-beraninya datang ke sini. Kamu pencuri, berani-beraninya datang ke sini.
Kamu juga datang untuk pesta? Kue ini enak banget. Mau coba? Ting. Humph. Nayan yang Tammy adalah juara dewa lagu cilik. Kamu, anak tanpa latar belakang, jangan harap bisa mendekat. Kamu kesini dua apa? Jangan-jangan juga mau dapat kesempatan duet? Duet? Pura-pura bodoh. Semua yang datang ke sini ingin berduet dengan Diva Rania. Aku adalah Ra? Tidak, Tante Rania adalah seorang diva. Aku tidak boleh merepotkannya. Kurasa, kamu memang datang untuk mencuri. Waktu itu kan kamu mencuri gelang Diva Rania. Kali ini mau mencuri milik siapa lagi? Oh, ternyata dia, pencuri itu ya? Muda-muda sudah tidak belajar yang baik. Orang tuanya juga tidak ada yang mengawasi. Waktu kompetisi dulu, aku ada di tempat. Aku melihat sendiri, kalung itu ditemukan padanya. Orangnya, tangan kakinya tidak bersih. Bagaimana bisa muncul di pesta? Siapa yang mengundangnya? Aku tidak mencuri. Ada atau tidak, aku geledah saja tahu. Waktu itu sudah kelihatan, Diva Rania sangat suka lagu yang dinyanyikannya. Kali ini aku sama sekali tidak boleh membiarkannya merusak kesempatan Nian-Nian. Ayo, biar aku lihat, kamu sembunyikan di mana? Li, Memang dia yang mencurinya. Masih kecil sudah mencuri. Kenapa tidak belajar yang baik-baik? ini kan jepit rambut favoritku. Masih bilang tidak mencuri? Jepit rambut ini, harganya 20.000. Benar-benar kecanduan mencuri. Siang bolong berani beraksi. Aku tidak. Kamu sengaja menaruhnya padaku. Berani juga berbohong, buktinya jelas. Seperti kamu, menyelundup masakan tak mencuri. Anak nakal seperti ini, harus dibawa ke kantor polisi. Diberi pelajaran yang baik. Bukan seperti itu. Gita dibawa oleh Tante Rania. Diva Rania kecurian kalung olehmu. Membencimu saja tidak cukup. Mana mungkin membawamu ke sini? Ternyata kamu bukan hanya pencuri kecil, tapi juga Hembohong yang suka berdasta. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bisa mendidik anak seperti ini. Ibunya juga bukan orang baik. Sekarang aku usir kamu. Gita tidak salah. Gita tidak mau pergi. Ini bukan urusanmu. Siapapun tidak bisa menolongmu. Siapa yang berani menyentuhnya? Coba. Maaf aku terlambat. Kamu baik-baik saja? Aku bukan pencuri. Astaga, Diva Rania ada di sini, meminta maaf pada anak ini. Jangan-jangan dia benar-benar dibawa masuk oleh Diva Rania? kapan hubungan mereka jadi sedekat ini? Waktu kompetisi terakhir, kan masih ada konflik? Kalian berdua berani sekali. Berani-beraninya menuduh orangku. Kami idak. Dia yang mencuri jepit rambutku. Iya, ini buktinya jelas. Ternyata kalian yang menjebak Gita sudah dewasa begini. Masih menyisakan anak kesel. Betul, kami malah sempat membantu kalian. Tak disangka dimanfaatkan oleh ibu dan anak ini. Diva Rania, kami hanya terlalu ingin mendapat kesempatan duet dengan Anda. Sebelumnya kami tidak berpikir jernih. Tolong maafkan kami. Serahkan mereka pada polisi. Oh iya, mulai hari ini, blokir San Nian-Nian. Kedepannya, baik kompetisi menyanyi, maupun berbagai acara, dilarang mengikutinya. Ibu, Nian-Nian tidak mau. Nian-Nian tidak mau diblokir. Diva Rania, Gita Permata ini, dia memang pencuri. Dia pernah mencuri kalung Anda. Anda lupa, kami hanya ingin memberi pelajaran padanya. Yang kamu maksud ini? Iya, ini dia. Kalung ini miliknya. Ini kalungnya unik, mana mungkin miliknya? Kalung ini ada dua. Satu milikku, satu lagi milik putriku. Gita Permata adalah putriku. Putri Diva Rania, bukannya sudah meninggal? Sebenarnya apa yang terjadi? Syukurlah Tuhan masih sayang padaku. Gita hanya sengaja dibawa pergi oleh seseorang. Setelah berliku-liku, akhirnya dia kembali ke sisiku. Tante Rania sangat menyayangi anaknya.
Tapi Gita malah menipu perasaannya. Aku benar-benar egois. Oh, begitu rupanya. Pantasand Divarania. Begitu baik padanya, ternyata dia adalah Putri Divarania. Tidak mungkin. Kenapa nasibnya seberuntung itu? Bawa dia pergi. Jangan, jangan, jangan. Hari ini benar-benar hari yang membahagiakan. Selamat, Divarania. Karena menemukan kembali putrimu. Selamat, selamat. Melalui pesta ini, aku ingin menjelaskan 2 hal kepada semua orang. Gita Permata bukan pencuri. Tolong jangan berprasangka buruk dan menghancurkannya. Kedua, bakat menyanyi Gita jauh melampaui orang biasa. Di kompetisi bintang cilik, aku karena urusan pribadi tidak menilai dengan adil. Sehingga Gita kehilangan gelar juara yang seharusnya menjadi miliknya. Tante Rania sedang membersihkan namaku. Maafkan ibu, Gita. Semua ini terjadi karena ibu salah paham padamu, hingga membuatmu menderita banyak kesulitan. Bisakah kamu memaafkan ibu? Ibu adalah ibu terbaik. Gita, dalam pesta kali ini, baik dari segi karakter maupun bakat musik, kamu adalah pasangan duet terbaik. Maukah kamu bernyanyi bersama ibu untuk lagu itu? Maukah kamu bersama ibu menyanyikan lagu itu? Benar-benar lagu yang luar biasa. Nimeng Pantas. Ibu dan anak kandung. Kasalarasan dan Parasan ini. Sungguh menakjubkan. Aku hampir menangis mendengarnya. Anak sialan. Cari tahu tentang Gita untukku. Kenapa dia bertemu dengan Rania? Gita, tak disangka, baru saja pesta berakhir. Video duet kita langsung viral. Sekarang di internet semua bilang, kita ibu dan anak adalah bintang kembar di dunia musik. Tante Rania, maafkan aku. Tante begitu baik padaku, tapi aku menipu Tante. Semua kejayaan ini seharusnya bukan milikku. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus begini. Ibu, bisakah ibu memberiku 200 juta rupiah? Aku ingin menyelamatkan ayah. Bima, kenapa? Ayah mengalami kecelakaan setahun yang lalu. Ada gumpalan darah di kepalanya. Harus dioperasi. Kecelakaan. Pantas saja waktu itu ketemu dia. Wajahnya pucat sekali. Dia jelas-jelas sudah terluka parah. Tapi bilangnya cuma flu ringan. Apa jangan-jangan dia takut kalau aku tahu? Nggak mau bantu dia? Atau dari awal nggak mau aku tahu? Kak Wulan bilang, kalau uangnya nggak terkumpul, akan terlambat. Ibu, tolong ayah ya. Nggak bisa. Dulu dia tega ninggalin aku. Lalu bohong bilang kamu meninggal. Bikin kita ibu dan anak terpisah selama 6 tahun. Aku pasti nggak akan bisa memaafkannya. Tapi ayah baik banget sama Gita. Gita cuma punya dia seorang ayah. Gita nggak boleh kehilangan dia. Gita, ibu bisa janji apa aja sama kamu. Cuma soal ini nggak bisa. Ibu, Gita mohon. Asal ibu mau selamatkan ayah. Gita mau lakukan apa aja. Baik, ibu janji. Terima kasih, ibu.
Ayah, pasti akan baik-baik saja. Kalau waktu itu kamu nggak ninggalin aku, nggak sampai uang operasi aja nggak punya. Kamu harusnya bersyukur. Kamu punya anak sebaik Gita. Kak Wulan, gimana ayah? Gita, ayahmu. Operasinya berhasil. Gita, sub IGA dan kaki babi ini. Aku masak sepanjang pagi tadi. Ayahmu baru saja selesai operasi. Perlu banyak makanan untuk menjembalikan tenaga. Ini sarang burung walet yang dibeli anakku. Katanya bagus untuk pemulihan pasca operasi. Sarang burung walet sangat bagus. Semuanya makanan bergizi yang menyehatkan. Kalau dimakan secukupnya untuk ayahmu, sangat membantu pemulihannya. Terima kasih, semuanya. Nanti kalau Gita sudah punya uang, pasti akan membalas budi, menyembuhkan semua penyakit mereka. Ibumu ternyata Divarania. Sekarang jadi baik. Penderitaan sudah berakhir. Beberapa hari ini, Gita dan ayahnya sudah merepotkan kalian semua. Di kartu ini ada 100 juta rupiah. Tolong terima. Jangan. Gadis kecil Gita ini sering membantu kami. Uang ibu tidak bisa kami terima. Ini hanya sedikit ungkapan terima kasih. Beberapa hari ini, berkat kalian merawat Bima. Kalau kalian tidak menerimanya, saya jadi tidak tenang. Kalau begitu, terima kasih, Divarania. Tante Rania benar-benar baik. Nanti uang-uang ini pasti akan kita kembalikan berlipat ganda. Bapak Bima baru selesai operasi. Jangan terlalu berisik. Kita cepat keluar. Biarkan dia istirahat dengan tenang. Iya, baik, ayo kita pergi. Mereka semua orang yang baik hati. Saat Gita tidak ada di rumah sakit, Mira Kasimiwa yang membantu merawat ayah. Tidak tahu kapan ayah bisa bangun. Tenang saja. Biaya pengobatan ayahmu nanti dan biaya perawat ibu yang akan tanggung. Terima kasih tidak hanya membantu membayar biaya operasi ayah, tapi juga mengembalikan uang kakek Budi dan yang lain. Sekarang mau membayar biaya pengobatan ayah. Semua yang kulakukan ini karena mereka adalah temanmu. Bima adalah ayahmu. Apapun yang kamu inginkan, ibu akan mewujudkannya untukmu. Kenapa kamu menangis? Apa ibu melakukan kesalahan? Ibu terlalu baik padaku. Gita sepertinya tidak bisa membalasnya. Bocah bodoh. Kamu adalah putri ibu. Ini semua adalah kewajiban ibu. Asalkan kamu bahagia dan sehat, ibu rela melakukan apapun. Tante Rania, kalau kamu benar-benar ibu Gita, alangkah baiknya. TAPI Simiwa ini adalah hasil curian Gita. Maafkan Gita, Tante Rania. Gita tidak bisa terus membohongimu. Tante Rania, sebenarnya aku bukan. Kok masih manggil Tante Rania? Sudah berapa kali ibu bilang, harusnya manggil ibu. Aku. Jangan nangis. Besok kan ulang tahun ibu. Dulu, ibu setiap tahun selalu berharap bisa rayakan ulang tahun bareng kamu. Sekarang, akhirnya ada kesempatan untuk mewujudkan harapan itu. Ulang tahun. Kamu mau bantu ibu mewujudkan harapan ini? Tante Rania sudah banyak membantuku. Aku juga harus melakukan sesuatu untuknya. Aku akan bantu wujudkan kenjananya ini. Nak, kamu mau beli apa? Ibuku itu seorang penyanyi. Hari ini ulang tahunnya. Aku mau belikan hadiah untuknya. Ibumu penyanyi? Ya, pasti dia suka alat musik. Piano profesional yang ini, kualitas suaranya bagus. 490.000. Yang di sini lebih murah. Sekitar 10.000 lebih. Sudah dapat yang bagus. Aku bahkan tidak bisa beli hadiah yang layak. Alat pijat ini, harganya berapa? Harganya sekitar 6 juta rupiah. Ini adalah alat pelindung pinggang. Dengan merek terbaik, membantu mengurangi kelelahan pinggang.
Sekitar 5.048.000 rupiah. Masih kurang sekitar 950.000 rupiah. Gita akan segera mencari cara. Tunggu. Di sini, kebetulan sedang butuh dibersihkan. Kamu mau bantu saya membersihkan? Maka alat pelindung pinggang ini akan saya jual kepadamu. Terima kasih, bos. Saya pasti akan membersihkannya. Dengan bersih sekali, tidak akan ada debu sedikit pun. Gadis kecil ini sangat perhatian. Ketika ibu melihat dia ini, pasti akan sangat menyukainya. Benarkah? Gita hanya ingin membuatnya sedikit lebih bahagia. Gita, ternyata laporanmu ini palsu. Kamu sendiri tidak tahu bahwa kamu adalah putri kandung Rania. Tidak apa-apa. Kalau begitu, biar saya bantu kamu mengakhiri permainan ini. Semoga Tante Rania bisa selalu bahagia. Ibu, kenapa ibu kuma beri harapan untukku? Harapan ulang tahun itu untuk diri sendiri. Anak bodoh, bagi ibu, kamu adalah seluruh duniamu. Asalkan kamu baik-baik saja, ibu sudah puas. Mimpi ini indah sekali, kalau bisa terus bermimpi saja. Rania, ini hadiah dariku untukmu. Partitur piano koncerto nomor 3, karya Master Van Ling. Ini sudah langka. Apapun yang kamu inginkan, akan kucarikan untukmu. Kak Gilang, terima kasih banyak. Antara kita, tak perlu kata terima kasih. Gita, apa hadiahmu untuk ibu? Gita, ini. Ibu sering menulis lirik, katanya pemilik toko. Ini sangat bagus untuk melindungi pinggang. Gita tidak punya banyak uang, jangan diremehkan. Gita, ibu tidak menyangka kamu sangat perhatian pada ibu. Ini hadiah paling berharga yang pernah ibu terima. Ibu pasti akan menggunakannya setiap hari. Rania, aku masih punya hadiah yang sangat istimewa, ingin kuberikan padamu. Kak Gilang, satu hadiah saja sudah sangat berharga. Kenapa masih menyiapkan? Gita ini, dia sama sekali bukan anak ibu. Dia sedang menipumu. Kak Gilang, kamu ngomong apa sih? Aku nggak izinkan kamu memfitnah Gita. Rania, laporan DNA Gita Permata ini palsu. Apa katamu? Toko ini khusus memasukkan berbagai macam laporan. Kalau nggak percaya, kamu bisa periksa sendiri. Gita, kenapa kamu menipuku? Tante Rania, maafkan aku. Gita benar-benar nggak bisa mengumpulkan 200 juta rupiah untuk biaya operasi. Rania, anak kalian, aku melihatnya mati dengan mataku sendiri. Gita Permata ini adalah anak yang dilahirkan Bima 6 tahun lalu dengan wanita lain. Bima sudah lama mengkhianatimu. Dan lagi, Gita Permata memanfaatkan semua ini untuk menipumu. Bukan begitu, Tante Rania. Dengarkan penjelasanku. Bagus sekali. Bima, dulu kamu menipu perasaanku. Sekarang anakmu juga menipu perasaanku. Aku, Rania, ini orang bodoh macam apa sih? Sampai kalian berulang kali menginjak-injak ketulusanku. Tante Rania, bukan begitu. Dengarkan aku. Pergi. Pembohong kecil. Pergi. Pembohong kecil. Apa salahku? Kenapa harus menggunakan anakku untuk menipuku? Apa sebenarnya kesalahanku? Tante Rania, kumohon maafkan aku. Asalkan Tante mau memaafkanku.
Gita mau melakukan apapun. Memaafkan? Gita Permata. Dengarkan. Sepanjang hidupku, hanya ada dua orang yang paling ku benci. Kau dan Bima. Maaf, ini semua salah kita. Jangan salah kenaya. Keluar dari sini. Aku tak ingin melihatmu lagi. Tante Rania, maafkan aku. Maafkan aku. Ambil barang kotormu ini dan pergi. Tante Rania. Tante Rania. Tante Rania, Gita tahu salahnya. Tolong buka pintu ya. Apapun yang Tante suruh, Gita mau lakukan. Anakku, ibu yang salah padamu. Ibu menyangka orang lain adalah kamu. Kasih sayang ibu semuanya diberikan kepada orang lain. Ibu salah. Ibu terlalu tidak berguna. Maafkan ibu. Rania, maafkan aku melakukan ini. Aku tidak bisa membiarkan siapapun merebutmu. Tante Rania, Tante pukul Gita, marahi Gita. Bully, kan? Jangan marah lagi. Maaf. Tanda tangani di sini saja. Jadi, Tante akan mengiringimu sendiri. Gita, ibu tidak pernah menyangka dalam mimpi sekalipun, kamu masih hidup. Maaf. Tante Rania. Gita, akhirnya kamu sadar. Kamu sudah demam selama sehari semalam. Kak Wulan. Apa Tante Rania yang mengantarku ke rumah sakit? Gita, jangan terlalu banyak dipikirkan. Data kesehatan ayahmu belakangan ini cukup stabil. Diperkirakan dalam 1-2 hari ini dia akan sadar. Nanti, kalian bisa meminta maaf yang baik kepada Diva Rania. Maaf, Tante Rania. Atasan sudah memberi perintah, bawa Bima pergi. Mulai sekarang, rumah sakit ini tidak mengizinkannya dirawat di sini. Apa kalian tidak salah? Ini pasti salah paham. Aku tidak merasa antara aku dan kalian ada salah paham apapun. Tante Rania. Selama ini, ayahmu di rumah sakit, semua biayanya ditanggung olehku. Biaya operasi, anggap saja sebagai kompensasi untuk hadiah juaramu. Aku tidak akan menuntut lagi. Tapi untuk biaya lainnya, Rp75.331. Kalian tidak akan ingkar janji, kan? Tante Rania, aku akan kerja keras cari uang untuk membayarnya. Lebih baik begitu. Sekarang aku hentikan bantuan untuk kalian. Tolong kalian keluar dari rumah sakit. Tante Rania, ayahku belum sembuh total. Kalau keluar sekarang bisa bahaya. Bisa tidak kami pergi 2 hari lagi? Apa hubungannya denganku? Tante Rania, soal ini tidak ada hubungannya dengan ayah. Ini semua salah Gita. Gita tidak seharusnya berpura-pura sebagai anakmu. Diam. Kau pikir siapa dirimu sampai berani menyebutnya? Kalung ini untuk putriku. Kau pikir siapa dirimu sampai berani memakainya? Tante Rania, maafkan aku. Tante Rania, bisa berikan ini padaku? Ini cuma tanda tangan. Semua ini cuma tipuanmu. Sampai sekarang masih berpura-pura. Bakti dan kesetiaan. Selama itu pemberianku untuk kalian. Akan ku kembalikan semua. Jangan. Rania, kau lupa tujuan kita ke sini? Usir mereka.
Jangan sentuh ayahku. Aku tidak akan pergi. Hentikan. Kakek Budi. Bu Rania. Kami tahu Gita yang salah dalam hal ini. Gita yang berbuat salah. Ayah, Bertahun-tahun ini, Ibunya juga tidak pernah muncul. Si orang anak. Payaya. Berapa banyak botol yang harus dia pungut? Dia kami lihat tumbuh besar. Wang, dia anak yang baik. Hanya kali ini terlalu terburu-buru. Baru menipu Anda. Soal utang Bima kepada Anda. Kami akan bantu kumpulkan. Tidak akan menunggak. Dan lagi. Mereka, satu orang sakit. Satu orang anak. Kalau mereka diusir, benar-benar tidak ada jalan hidup lagi. kalau begitu, usir saja. Rania, kamu kasihan pada mereka? Siapa yang kasihan pada anakmu? Kamu lupa apa yang mereka lakukan padamu dulu? Benar, anakku baru saja lahir. Kalian tega memanfaatkannya. Lalu siapa yang kasihan padaku? Kalian berdua penipu. Ini yang kalian pantas dapatkan. Tante Rania, ini semua salah Gita. Tidak ada hubungannya dengan ayah. Usir mereka. Kalau mau ganggu Kak Bima dan Gita, lewati kami dulu. Dokter Wulan, setelah membandingkan DNA, hasilnya keluar. siapa? Rania Lestari, Diva Rania. Apa? Gita, benar-benar putri Diva Rania. Bagus sekali, aku akan beritahu kabar ini kepada mereka. Kalau aku tidak salah ingat, aku sudah memberikan kalian 1 juta untuk biaya pengobatan, kan? Kalian semua mau? Tidak tahu berterima kasih? Cepat minggir dari sini. Diva Rania. Terima kasih atas uangnya. Kami merasa tidak pantas menerimanya. Uang di kartu ini. Tidak kami pakai sedikit pan. Sekarang kami kembalikan. Betul, Gita dan Bima. Orang baik. Kami tidak bisa membiarkan kamu mengusir mereka. Terima kasih, kakek Budi. Baguslah. Sudah diberi hati, malah minta jantung. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Usir mereka semua. Apa? Kalian mau apa? Jangan sentuh aku. Apa ini? Lepaskan aku. Kakek Budi. Jangan sentuh ayahku. Aku tidak akan pergi. Lambat-lambat apa lagi? Cepat usir mereka semua. Keluar. Ayah. Rania. Gita adalah putrimu. Apa katamu? Sial. Cukup. Ayah, hebat sekali. Akhirnya kau sadar. Rania. Dulu aku yang menipumu. Anak kita tidak mati. Hanya saja aku yang membawanya pergi. Dia adalah Gita. Kalian memang layak disebut ayah dan anak perempuan. Bahkan cara berbohongnya pun sama. Ayah, benarkah? Bima, kau sampai sekarang masih menipu Rania. Gita ini adalah anakmu. Dengan wanita lain. Bohong. Jika Gita bukan anakmu, lagi. Mengapa Faye memberikan Leontine keberuntungan itu padanya? Ya. Kau berani memberitahunya tentang barang anak kita. Dia sama sekali tidak pantas. Aku juga sama sekali tidak akan membiarkannya menyentuhnya sedikit pun. Rania, percaya la badaku. Dia benar-benar anakmu. Aku menipumu dulu, karena terpaksa. Dulu saat kau akan dioperasi, aku. Bima, kau masih berkelit di sini. Seberapa dalam lagi kau akan menyakiti Rania? Aku. Diam. Ucapanmu sekarang, aku tidak akan percaya satu kata pun. Rania. Buat apa masih banyak bicara dengan mereka? Jangan sungkan. Usir mereka semua. Jangan mendekat. Gita. Lepaskan Gita. Lepaskan aku. Gita. Ayah. Bu Rania. Hasil perbandingan dari database DNA sudah keluar. Gita benar-benar adalah putrimu. Gita benar-benar adalah putrimu. Masih mau membohongiku? Dokter Wulan. Sebagai dokter,
Membantu orang memalsukan dokumen adalah pelanggaran hukum. Tuan Bu, saya tidak punya kemampuan sehebat itu untuk memalsukan laporan seperti ini. Bu Rania, ini adalah hasil perbandingan dari basis data resmi. Sudah pasti, kalau ini saja tidak benar. Ya. Rania, aku tidak membohongimu. Rania, maaf. Waktu itu aku mengira Gita adalah penipu. Tak disangka dia benar-benar putrimu. Kau benar-benar putriku. Bagaimana bisa begini? Kenapa kalian memukulnya begitu keras? Ayah, bagaimana kondisimu? Ayah baik-baik saja. Gita, Jongan, Menyalakan, Ibu. Ayah, Bima. Dia memaksakan diri untuk bangun. Badannya memang sudah lemah, lalu diseret-seret hingga cedera dan berdarah, makanya dia pingsan. Segera atur Bima ke kamar VIP. Semua perlengkapan. Siapkan yang terbaik untuknya. Gita, ibu yang salah padamu. Tant Rania. Terima kasih. Teddy, uang yang sekarang dan uang yang dulu akan kukembalikan padamu. Gita. Rania, ini salahku. Waktu itu, seharusnya aku membawa kamu dan Gita melakukan tes DNA sekali lagi. Tidak akan sampai menimbulkan kesalahpahaman sebesar ini. Membuat jarak antara kamu dan Gita. Kak Gilang, ini bukan salahmu. Aku yang terlalu gegabah. Jadi, hingga menyakiti Gita dan Bima. Tapi, siapa sangka, Bima ini, demi memonopoli Gita, berbohong padamu bahwa dia sudah meninggal. Ini semua salah dia. Apapun yang dilakukan Bima, Gita tetaplah anakku. Kali ini, aku tidak ingin kehilangan dia lagi. Gita Permata, Bima. Sebenarnya kalian bisa hidup seadanya di luar. Hidup seadanya. Tapi nekat, mendekat. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Ayah, hari ini ulang tahun Gita. Kamu kan janji akan ajak aku ke taman bermain anak-anak. Tapi kapan kamu bangun? Gita, ibu bawa iga bakar kecap. Sayap ayam pedas. Masakan 2 hari lalu. Kamu nggak suka. Nggak tahu juga, hari ini ada nggak yang kamu suka? Ayah, cepat bangunnya. Gita mau cari uang. Gita, maaf. Ibu tahu salah. Sudah 3 hari. Kamu nggak mau ketemu ibu. Ibu benar-benar kangen sama kamu. Fairwin, kamu mau memberikan botol ini kepada Gita? Tapi ayah bilang, tidak boleh. Rania, Kenapa kamu begitu tidak berguna? Pakai kostum boneka saja bisa jatuh. kamu tidak apa? Maksudmu, kamu suka padaku? Jadi mau memberikan botol ini untukku? Terima kasih, beruang. Yeah. Gita, kamu tidak mau bertemu ibu. Ibu bisa menemanimu seperti ini. Hingga ulang tahunmu selesai. Sudah cukup puas.
Fairwen, hari ini hebat sekali. Dapat 300. Di dalam, Gita hidup begitu susah. Anak sekecil ini, tapi harus menanggung begitu banyak. Fairwen, uang yang didapat hari ini. Kita bagi 2. Ini untuk beruang. Ini untuk Gita. Beruang, kamu mau membawaku kemana? Ini. Ini. Untuk Gita. Ulang tahun. Wah, lompatannya bagus sekali. Hebat kamu, boneka beruang. Hanya ayah yang tahu ulang tahunku. Kok kamu bisa tahu? Gita, kamu adalah anakku. Bagaimana mungkin ibu lupa ulang tahunmu? Mulai sekarang, setiap ulang tahunmu, ibu tidak akan pernah absen. Gita mengerti. Ini rahasia. Ini biola yang dibelikan ayah untuk Gita. Gita pikir tidak akan pernah melihatnya lagi. Tak disangka kamu membelikannya kembali. Gita sangat suka hadiah ini. Terima kasih. Gita, apapun yang kamu suka, ibu akan berikan untukmu. Gita tahu, kalau ulang tahun, pasti ada permintaan. Permintaan pertama adalah, supaya ayah cepat sembuh, dan tidak sakit lagi. Permintaan kedua adalah, tetap bersama ayah selamanya. Permintaan ketiga, itu rahasia. Terima kasih, boneka beruang. Kamu sudah siapkan kejutan ulang tahun untuk Gita. Dan temani Gita main seharian. Hari ini Gita senang sekali. Gita, ibu harap kamu selalu bahagia. Kamu adalah ibu? Gita, ibu tahu kamu tidak ingin bertemu ibu. Tapi ibu sudah lama absen. Dari hidupmu, ibu sangat ingin menemanimu merayakan ulang tahun sekali saja. Gita, maafkan ibu, ya? Pakai baju ini pasti panas dan capek ya? Masa sih? Aku ini seorang diva, cuma baju boneka. Mana mungkin bisa mengalahkanku? Ibu, jangan lakukan ini lagi. Gita, akhirnya kamu mau memanggilku ibu. Apa ini artinya kamu sudah memaafkan ibu? Ibu tahu salah. Ibu tidak akan pernah lagi melakukan hal seperti itu padamu dan ayah. Gita tidak menyalahkan ibu lagi. Gita tahu, ibu menyayangi Gita. Dan Gita sudah berbohong pada ibu. Ibu juga sudah memaafkan Gita. Ibu, permintaan ketiga Gita. Ibu tahu apa isinya? Gita sangat menyayangi ayahnya. 2 permintaan pertama yang kamu ucapkan, semuanya tentang ayah. Permintaan ketiga, seharusnya juga tentang ayah, ya? Permintaan ketiga Gita adalah berharap ibu selalu bahagia. Dan keluarga kita selalu bersama. Gita, kamu benar-benar anak yang baik, nak. Ibu pasti akan mengadakan pesta perkenalan untukmu, agar semua orang tahu
Gita adalah putri ibu, Rania. Gita, ayahmu sudah bangun. Tak disangka Gita, benar-benar putri Bu Rania. Kalau begitu, kalian bertiga bisa berkumpul lagi sebagai keluarga. Dokter Wulan. Penyakit ginjalku pasti semakin parah. Ya, aku bisa merasakannya. Kondisi tubuhku sudah sangat buruk. Sudah berkembang ke tahap menengah. Jika tidak ada donor ginjal yang cocok, paling lama hanya bisa bertahan 3 bulan lagi. 2 tahun yang lalu, saat pertama kali didiagnosis penyakit ginjal, aku masih berhayal, bisa menemani Gita sampai dia dewasa. Sekarang tampaknya mustahil. Mungkin sudah waktunya, aku mengembalikan Gita kepada Rania. Tuan Bima, jangan menyerah. Pasti bisa ditemukan lagi, donor ginjal yang cocok. Sudah dicari selama ini juga belum ketemu. Tidak ada harapan lagi. Hal ini, kuharap Bapak terus membantuku merahasiakannya. Ayah. Barusan Gita berdoa supaya ayah bangun. Tak disangka benar-benar terkabul. Gita sangat merindukan ayah. Selamat ulang tahun, Gita. Maafkan ayah. Ayah tidak bisa mengajakmu ke taman bermain. Ayah. Ibu sudah sengaja menemani Gita merayakan ulang tahun. Gita sangat senang. Ibu juga bilang, akan mengadakan pesta perayaan pertemuan kita. Sepertinya kamu sangat menyukai ibumu. Gita merasa, ibu adalah ibu terbaik di dunia. Iya, ibu juga merasa, Gita adalah anak terbaik di dunia. Sungguh bahagia. Dengan begini, aku jadi lega. Gita, kamu keluar dulu sebentar, ya? Ayah ada urusan dengan ibu. Terima kasih atas semua yang telah kulakukan untuknya. Kalau bukan karena kau yang membawa Gita pergi, Dulu kita bersama-sama. seharusnya menikmati semua ini. Bima, dulu, kenapa sebenarnya kau berbohong padaku kalau Gita sudah meninggal? Aku hanya tidak ingin menyerahkan anakku kepada seseorang yang akan meninggal. Ini. Tak kusangka kau bisa bertahan hidup. Maafkan aku, Rania. Aku tidak akan bertahan lama lagi, daripada membuatmu tahu kebenaran, dan menderita kehilangan untuk kedua kalinya. Lebih baik commandant Siku. Benar, aku tidak hanya bertahan hidup, tapi juga menjadi seorang diva. Mulai sekarang, jangan harap kau bisa memisahkanku dari Gita. Hak asuh Gita. Aku serahkan padamu. Apa katamu? Dulu aku melihat dia bisa menghasilkan uang untuk mengobatiku. Sekarang aku sudah sembuh. Dia sudah tidak berguna lagi. Wajar saja kalau dibuang. Jadi, Gita juga begitu? Saat dia tidak berguna, dia akan dibuang sebagai beban? Bima, apa kamu tahu? Gita bekerja untuk mengumpulkan uang mengobatimu. Di usianya yang masih kecil, dia sendirian di luar, mencuci piring, mengumpulkan sampah, bernyanyi di jalanan. Aku adalah ayahnya. Itu adalah kewajibannya. Itu adalah kewajibannya. Sayangnya, Gita selalu memikirkanmu. Dia rela melakukan apapun untukmu. Bahkan permohonannya adalah untukmu. Bagaimana bisa kamu tega meninggalkannya? Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayahnya. Kamu sangat ingin menjadi ibunya. Itu bagus. Sekarang kamu bisa membawanya pergi. Tenang saja. Kedepannya aku akan melindungi Gita. Kamu dan Gita tidak akan ada hubungan lagi. Kalian sedang bertengkar? Ayah dan ibu tidak sedang bertengkar.
akan membawamu bermain ke taman bermain anak-anak. Ini adalah keinginanmu. Aku juga bisa seperti anak-anak lain. Pergi ke taman hiburan bersama ayah dan ibu. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Tapi di depan Gita, aku harap kamu bisa berperan sebagai ayah yang baik. Baiklah. Gita. Mewujudkan keinginan terakhirmu sekali lagi. Sebagai hadiah perpisahan. Ayah memberimu hadiah terakhir. Ayah, ibu, cepat pakai ikat rambut kelinci yang lucu ini. Agar orang lain tahu, kita adalah satu keluarga. Ikat rambut yang dipilih Gita, ibu sangat suka. Ayah juga sangat suka. Ayah, kenapa kamu mimisan? Ayah, kenapa kamu mimisan? Bima, penyakitmu benar-benar sudah sembuh? Gak apa-apa. Cuacanya terlalu kering aja. Ayo Gita, kita main, ya? Gita, kupercayakan padamu mulai sekarang. Acara perkenalan besok. Gita sangat berharap kamu datang. Yang perlu dikatakan dan dilakukan sudah selesai. Gak perlu datang. Kamu benar-benar tega ya? Tenang, aku beda denganmu. Kedepannya kalau kamu mau ketemu Gita, bisa datang kapan saja. Gak usah. Apa? Ini tentang Gita, kebiasaan sehari-hari dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Sudah aku tulis semua di sini. Ayah, kita pulang bareng Gita, ya? Ayah, Gita hari ini senang banget. Ada ayah dan ibu, kayak lagi mimpi. Bisa nggak tiap hari sebahagia ini? Gita akan bahagia setiap hari. Bahkan lebih bahagia dari hari ini. Alergi mangga. Nggak suka tomat. Suka menendang selimut waktu tidur. Dia tahu betul kesukaan Gita. Jelas-jelas dia tahu semuanya. Apakah dia benar-benar tidak punya perasaan pada Gita? Selamat datang di pesta pengakuan anak saya. 6 tahun yang lalu. Saya pikir saya telah kehilangannya untuk selamanya. Syukurlah, Tuhan masih sayang. Saya bisa menemukan kembali putri kecil saya. Sekarang, saya ingin memperkenalkan putri saya, Gita Permata, kepada seluruh dunia. Gita, maafkan ayah. Ayah nggak bisa nemenin kamu lagi. Nanti kamu harus nurut sama ibu, ya. Tumbuhlah dengan baik. Lupakan ayah. Bima, mau kemana? 6 tahun lalu kau bilang apa? Kau berjanji, kau akan bawa anak itu pergi. Tidak akan pernah muncul di dekat Rania. Kenapa sekarang kembali? Bukan aku yang. Aku sakit. Gita harus cari uang untuk berobatku. Karena itulah. Lebih baik kau mati di luar sana. Daripada membiarkan keadaan jadi begini. Lihat. Pesta pengakuan ini mewah sekali. Rania benar-benar memanjakannya. Gilan. Keadaan sudah begini. Lagi pula. Gita baru 6 tahun. Kau tak perlu takut pada seorang anak. Kenapa aku harus mengalah? Yang tidak kusukai adalah anakmu dengannya. Aku dan Rania tumbuh bersama. Aku menemaninya 20 tahun. Kalau bukan karena kau mendahuluiku, dia sudah menikah denganku. Dan sudah punya anak sendiri. Sudah 6 tahun. Kalau Rania menyukaimu, kalian pasti sudah bersama. Diam. Urusanku, tak perlu kau komentari. Aku takkan izinkan siapapun merebut Rania dariku.
Tak perlu kau lakukan apa-apa. Aku sudah putuskan untuk pergi. Tentu saja aku tahu. Bukannya masih ada anak ini? Apa yang kau mau lakukan? Lepaskan. Karena ini pesta pengakuan. Sebagai pamannya, aku harus siapkan hadiah besar untuknya. Ibu, acaranya hampir selesai. Kenapa ayah belum datang? Gita, ayah mungkin tidak akan datang. Tidak mungkin. Ayah tidak pernah absen dari acara apapun untuk Gita. Aku akan cari dia. Gita, Lepaskan. Lepaskan aku, Lepaskan. Bima. Aku ini orang yang selalu mengutamakan logika. Permintaanku juga sederhana. Kau cukup melakukan seperti 6 tahun lalu. Bawa pergi Gita, anak itu. Jangan pernah muncul lagi di dekat Rania. Tapi kali ini, perginya ke luar negeri. Aku akan berbaik hati, melepaskanmu. Aku tidak mungkin membawa Gita pergi. Gita sangat menyayangi ibunya. Dia tidak akan mau ikut aku. Kau pikir aku memberimu pilihan? 6 tahun lalu aku membawa Gita pergi. Rania hidup dalam kejadian selama 6 tahun. Kali ini, aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Kalau begitu, mari kita lihat, mulutmu yang keras atau tulangmu yang keras. Serang dia. Kau selalu bertanya kemana ibumu pergi. Sekarang akhirnya kau punya ibu. Ayah tidak boleh merusak hidupmu. Apalagi aku sudah tidak akan hidup lama lagi. Bagaimana bisa aku membebanimu lagi? Kau malah menyayangi anak itu. Ingin dia hidup bahagia bersama Rania. Mimpi. Kalau begitu aku tanya sekali lagi. Pergi atau tidak? Aku mati pun tidak akan membiarkanmu berhasil. Kalau begitu jangan salahkan aku kejam. Ayah. Ayah, kamu baik-baik saja? kamu mau apa? Rania. Aku lagi mau cari kamu. Bima ini, mau bawa Gita pergi diam-diam. Kalau kamu nggak kasih uang, dia nggak akan membiarkan kamu bertemu dengannya. Kamu bohong. Ayah nggak mungkin melakukan itu. Dia selalu berharap, aku dan ibu bisa hidup bersama dengan baik. Pantasan kamu begitu mudah, membiarkanku membawanya pergi. Ternyata mau pakai Gita sebagai alat tawar, untuk mengancamku. Kalau aku sudah janji, aku nggak akan ingkar. Gilang yang bohong. Sudah, Bima. Kamu sudah sering ingkar janji. Fakta sudah jelas di depan mata. Mau cari alasan lagi? Kamu benar-benar mengecewakanku. Ibu, kok bisa percaya omongan orang jahat ini? Dia bohong sama ibu. Dia hampir membunuh ayah. Dulu ayahmu, yang tega meninggalkanku. Bohong bilang kamu sudah meninggal. Orang seperti dia, melakukan hal seperti ini nggak aneh. Gita percaya sama ayah. Pasti ada kesalahpahaman soal kejadian dulu. Gita, dulu ayahmu, yang bilang sendiri nggak cinta aku. Aku ingat jelas-jelas. Bukan. Ayah sangat mencintaimu. Dia terus-terusan bilang ke aku, kamu orang terbaik di dunia. Dia puterin lagu-lagumu buat Gita. Berharap kita bisa berkumpul lagi sebagai keluarga. Ayah, cepat katakan yang sebenarnya ke ibu. Apa benar ada kesalahpahaman? Anak sialan ini cuma bikin rencanaku berantakan. Gita, yang ibu katakan, semuanya benar. Gita, kamu lihat kan? Dia itu egois dan tak punya hati. Tidak, ayah. Kenapa kamu nggak bilang yang sebenarnya ke ibu? Sudah, Gita. Kita berhenti saja. Bima, mengingat kamu adalah ayah kandung anak ini. Kejadian hari ini, aku nggak akan mempermasalahkannya lagi. Aduh, ibu nggak percaya ayah itu tidak bersalah? Nggak percaya kata-kata Gita? Tapi malah percaya sama dia? Apa di hati ibu, Gita nggak sebanding dengan orang luar? Gita, dulu waktu ibu sakit, ayahmu tega meninggalkan ibu. Om Gu yang mendonorkan ginjalnya buat ibu. Kalau tidak, ibu sudah lama mati. Rania, sudahlah, itu semua sudah lama berlalu. Semua ini seharusnya sudah dijelaskan dari dulu. Dulu kamu pergi begitu saja. Kalau bukan karena Kak Gilang yang mendonorkan ginjalnya untukku, mungkin aku sudah mati. Kamu yakin?
Ginjal itu dia yang mendonorkan untukmu? Dokter Liu, dokter yang merawatku, langsung bilang padaku, kalau ginjal itu didonorkan Kak Gilang untukku. Kenapa? Jangan-jangan kamu mau bilang itu kamu yang mendonorkan? Sudah. Karena kamu sudah mau pergi. Ngapain repot-repot menjelaskan lagi? Dibandingkan dengan ayahmu, Kak Gilang yang menyelamatkan nyawaku. Aku tentu saja percaya padanya, dan akan selalu mendukungnya tanpa syarat. Ibu tidak mau ayah, Gita juga tidak mau ibu lagi. Gita juga tidak mau ibu lagi. Gita, kamu ngomong apa sih? Ibu merindukanmu siang dan malam selama 6 tahun ini. Kita sudah melewati banyak kesulitan, baru akhirnya bisa bersama. Masa iya ibu tidak mau kamu? Bukannya kamu bilang sangat merindukan ibu? Gita sangat menyayangi ibu. Bertahun-tahun ini, Gita selalu bermimpi. Banyak sekali mimpi. Di setiap mimpi itu selalu ada ibu. Aku ingin ibu kembali menjemputku dan ayah. Gita, ibu datang. Ibu datang menjemputmu. Ibu benar-benar datang. Kali ini ibu tidak akan pergi lagi. Ibu di dalam mimpiku sangat-sangat lembut. Jadi, saat pertama kali bertemu denganmu, Gita melihatmu mirip dengan ibu di mimpiku. Sangat mirip. Ibu, Gita benar-benar sangat mencintaimu. Gita, ibu juga mencintaimu. Tapi Gita lebih ingat, siapa yang menyuapiku makan satu persatu? Siapa yang meninabobokanku semalam demi semalam? Siapa yang membesarkanku dengan segenap cintanya? Gita. Jadi, ibu, maafkan Gita. Karena ibu tidak bisa menerima ayah, maka Gita akan pergi bersama ayah. Kami tidak akan mengganggu ibu lagi. Semua ini hanya aktingnya. Dia baru saja bilang sendiri bahwa dia tidak mau kamu lagi. Bagaimana bisa aku berkata seperti itu? Pasti Gita sangat sedih. Ayah sangat menyayangi Gita. Tidak mungkin berkata seperti itu. Gita, ayah minta maaf padamu. Ayah, aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Apa yang kamu lakukan, Bima? Apa yang baru saja kukatakan, semuanya benar. Aku tidak mau kamu lagi. Tidak, Gita tidak percaya. Ayah sedang bercanda dengan Gita, kan? Gita, dengarkan aku. Kalau bukan karena kamu bisa menghasilkan uang untuk mengobatiku, aku sudah lama meninggalkanmu. Sekarang kamu cuma beban. Bima, kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayah Gita. Ayah, Gita bukan beban. Gita bisa mengumpulkan lebih banyak botol, mencuci lebih banyak piring, dan lebih sering menyanyi. Tolong jangan tinggalkan Gita. Dengarkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah mencintaimu. 6 tahun, aku sudah berbuat cukup baik padamu. Mulai sekarang, jangan cari aku lagi. Ayah, jangan tinggalkan Gita. Ayah, Gita senang sekali hari ini. Ada ayah dan ibu. Seperti mimpi. Paisa ke setiap hari sebahagia ini. Ayah, jangan tinggalkan Gita. Ayah. Gita. Gita, jangan kejar dia. Dia sama sekali tidak pantas menjadi ayahmu. Sayang. Ikut ibu. Pulang, ya? Tidak. Aku mau ayah. Ayah. Gita. Kamu harus nurut perkataan ibu. Hidup baik-baik sama ibu. Lupakan ayah. Pak Bima, Anda akhirnya sadar. Penyakit Anda berkembang kurang dari seminggu, sudah mencapai stadium akhir, memburuk terlalu cepat. Kalau begini terus, kurang dari sebulan lagi. Semua yang bisa dilakukan manusia sudah dilakukan. Aku sudah tidak punya penyesalan lagi. Saya akan menjadwalkan operasi cuci darah untuk Anda. Dengan begitu, penyakitnya bisa diperlambat. Tidak usah. Terlalu lama terbaring di tempat tidur ini.
Sisa waktu 1 bulan. Aku ingin jalan-jalan keluar. Gita, meskipun tidak ada ayah, kamu masih punya ibu. Ibu akan memperlakukanmu 10.000 kali lebih baik darinya. Makanlah sedikit. Gita, ayahmu orang seperti itu, tidak layak kau sedihkan. Ayahku orang terbaik di dunia. Kamu jahat, aku tidak mau peduli padamu. Gita. Maaf ya, Kak Gilang. Tidak apa-apa. Gita sedang sedih, bisa dimengerti. Kalau begitu, aku keluar dulu. Gita Permata. Tunggu aku selesaikan ayahmu. Baru giliranmu. Gita, ibu tahu kamu sedih. Kalau ada apa-apa, panggil ibu, ya? Ayah, kenapa ayah tidak mau Gita lagi? Kamu bilang akan menunggu ibu pulang. Kita akan bernyanyi bersama. Ayah, kenapa semuanya berubah? Bima, dulu kamu meninggalkan aku. Sekarang kamu meninggalkan Gita juga. Kenapa kamu bisa tega seperti itu? Ibu bahkan sudah membeli kembali biola. Yang dulu kamu belikan untukku. Di mana biola Gita? Sekarang Bima sudah pergi. Kejadian tahun itu tidak boleh terungkap. Dia sedang bicara tentang apa? Ada hubungannya dengan ayah? Lagi pula, dulu aku yang memberitahu Rania bahwa yang mendonorkan ginjal untuk Rania adalah aku, bukan Bima. Kalau perjanjian donor ginjal itu hilang, itu juga tidak baik untukmu. Jadi dulu yang menyumbangkan ginjal untuk ibu adalah ayah. Tapi kenapa ayah tidak bilang? Gita mau kasih tahu ibu. Tidak bisa. Sekarang ibu nggak percaya omongan ayah. Gita harus dapatkan dokumen itu. Untuk membuktikan ayah tidak bersalah. Selain itu, urusan Bima yang kusuruh kamu selidiki. Gimana kabarnya? Wah, ada kabar bagus juga. Benar-benar rezeki nomplok. Aku juga sudah waktunya untuk ketemu si teman lama ini. Pantasan kamu gak mau ngomong yang sebenarnya. Dan mau ninggalin anak itu. Ternyata kena penyakit ginjal. Gak bakal lama lagi hidupnya. Kamu mau apa? Aku mau jenguk kamu. Soalnya, sampai sekarang, Rania masih mengira yang nyumbangin ginjal buat dia itu aku. Kalau dipikir-pikir, kamu itu penyelamatku. Gilang, dasar bajingan. Terus kenapa? Di hati Rania, orang yang paling dipercaya itu aku. Gilang? Tapi kenapa? Aku udah berusaha baik-baik sama dia. Tapi di hatinya dia selalu gak bisa lupain kamu. Rania, tolong aku lagi satu hal. Kamu bisa hilang dari hati Rania. Buat selamanya. Gilong. Bima, kamu. Kenapa kau mau bunuh aku? Bima. Rania. Apa? Bima menusuk Pak Gilang dengan pisau. Aku segera ke sana. Ayah pasti tidak mungkin menusuk orang lain. Pasti ada orang jahat yang berbuat kejahatan. Gita harus menemukan perjanjian donasi ginjal untuk menyelamatkan ayah. Rania, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menyalahkan Kak Bima karena meninggalkan Gita. Itu sebabnya dia marah dan kehilangan muka. Kamu bilang, kamu sendiri yang menusuk dirimu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Masa bisa salah? Bima. Semua yang dilakukan Kak Gilang adalah demi aku dan Gita. Kamu malah ingin membunuhnya? Kamu benar-benar kejam. Aku. Di Rania, Pak Gilang kehilangan banyak darah. Tapi rumah sakit kekurangan. Aku akan segera mengumumkan ke seluruh negeri untuk mencari pendonor darah. Tidak bisa menunggu.
Kondisi pasien cukup darurat. Perlu transfusi darah segera. Divarania, cepatlah cari cara. Aku ambil peralatannya. Golongan darah A. Kamu kan golongan darah A. Aku tidak mungkin mau menyumbangkan darahku untuk seseorang yang M'en fitnaku. Bima, kamu yang melukainya sampai begini parahnya. Nyawanya sekarang di ujung tanduk. Apa kamu sama sekali tidak merasa bersalah? Rania. Bima, kalau dia tidak mau, ya sudah. Aku tidak apa-apa. Cuma agak pusing saja. Kak Gilang, kamu baik-baik saja? dia yang merencanakan semua ini dengan matang. Tidak akan terjadi apa-apa. Dia cuma pura-pura saja. Sudah. Kamu tahu tidak? Kondisi tubuhnya jauh lebih lemah daripada orang normal. Apa kamu benar-benar ingin dia mati? Dia tidak akan mati. Bagaimana bisa tidak? Dia sudah menyumbangkan satu ginjalnya untukku. Kehilangan darah bisa menyebabkan syok. Ginjal itu, aku yang menyumbangkannya. Dulu, kecocokan donor ginjal kita berhasil. Tapi biaya operasinya 500 juta rupiah. Aku sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Gilles en bilan. Syaratnya adalah, aku harus pergi membawa Gita, dan meninggalkanmu untuk selamanya. Kamu memang tidak sengaja melukaiku. Tapi, kamu juga tidak boleh mengarang dusta untuk melepaskan diri dari kesalahan. Waktu itu, setelah aku mendonorkan ginjal untuk Rania. Setelah operasi selesai, aku masih terbaring selama setengah bulan. Semua ini Rania tahu, loh. Berani tidak kamu biarkan Rania melihat? Apakah ada bekas luka di pinggangmu? Aduh, sakit. Bima, sudah cukup. Bima, seberapa besar aku membencimu karena meninggalkanku? Sebesar itu pula aku berterima kasih pada Kak Gilang yang menyelamatkanku. Tak kusangka sekarang kamu sampai. Hal seperti ini pun mau merebutnya darinya. Aku sangat menyesal mengenalmu. Bima, selama Rania yakin kamu ingin membunuhku. Meskipun kamu mengungkapkan kebenaran. Dia hanya akan menganggap, semua ini hanyalah alasanmu untuk lepas dari tanggung jawab. Untuk benar-benar kecewa padamu. Gilles, kamu benar-benar licik. Semua ini berawal darimu. Hari ini, mau tidak mau kamu harus mendonorkan ginjal. Mulai. Kitty Mew. Benar, ayah, yang mendonorkan ginjalnya untuk ibu. Gita akan segera mencari ibu. Ayah, tunggu Gita ya. Kamu siapa? Taruh barang itu. Bima, kamu cuma punya satu ginjal. Lagi sakit ginjal pula. Kalau donor darah seperti ini, pasti nyawamu taruhannya. Heng Neng Cheng ada di tangan Rania. Itu juga bisa dibilang keberuntunganmu. Rania, apa yang paling kamu inginkan? Bersama kamu. Dan bersama bayi kita. Selamanya. Aku juga. Maaf, aku harus ingkar janji. Setelah aku pergi nanti, kamu harus hidup baik-baik dengan kita. Hidup dengan baik. Rania. Kak Bima. Kenapa dia terlihat agak kesakitan? Baru diambil sedikit darah. Masa ada masalah? Dia cuma pura-pura kasihan saja. Lanjutkan. Kamu siapa? Letakkan barang ITU. Berikan barang itu. Berikan. Aduh. Kamu berhenti. Kamu berhenti. Berani. Ayah. Gita. Ibu, orang yang mendonorkan ginjal untukmu dulu, adalah ayah. Perjanjian sukarela antara donor dan penerima telah diselesaikan. Amin. Gita. Perjanjian ini. Dari mana kau dapat ini? Kak anak kurang ajar. Serahkan perjanjian donor ginjal itu. Dr. Liu, dulu kau bilang,
yang mendonorkan ginjal untukku adalah Gilang. Lalu perjanjian ini bagaimana? Aku, Rania. Ini pasti palsu. Luka bekas operasimu mana? Jadi benar kau yang mendonorkan ginjal untukku? Jadi semua yang kau katakan itu benar? Bima, Rania. Bukan salahku. Semua ini rencana Gilang. Dia yang menyuruhku. Dia, luka yang dia alami kali ini. Sebenarnya tidak perlu transfusi darah. Dasar dokter pengecut. Bu Rania, sudah ku beritahu semuanya. Kumohon, maafkan aku. hei, orang, Dr. Liu, memasukkan perjanjian, menipu pasien. Serahkan dia ke polisi. Bu Rania, aku tahu salahku. Kumohon, maafkan aku. Maafkan aku. Kau 6 tahun lalu, sudah mau mengusir Bima dari sisiku. Lalu berpura-pura, donor ginjal itu darimu? Sekarang lagi-lagi memfitnah Bima, melukaimu, bahkan mau membunuhnya, ya? Bukan cuma itu. Awal kompetisi. Saat kompetisi dulu, aku sengaja memfitnah Gita, mencuri kalungmu. Di hari ulang tahunmu, aku juga yang sengaja membongkar identitasnya. Dan juga pesta pengakuan. Semua itu aku sengaja. Aku yang sengaja. Aku juga sengaja membujuk Bima untuk pergi membawa anak ini. Tapi dia tidak mau. Semua yang kulakukan ini, semua karena kamu. Aku hanya ingin membuatmu jauh dari kedua orang ini, dan bersama denganku, penyanyi paling top. Tapi kenapa kamu? Kenapa kamu selalu tidak melihat kebaikanku? Selalu memikirkan mereka berdua. Perasaan yang penuh dengan tipu daya. Tidak akan mendapat balasan. Kita tidak mungkin lagi. Aku akan menyerahkanmu ke polisi. Kamu bisa merenung di sana, atas kesalahan yang telah kamu perbuat. Bima, semua ini karena kamu. Matilah kau. Rania, mengapa kau melindunginya? Semua ini karena dia. Rania. Barusan kau seharusnya tidak menghalangiku. Gilang tadi terlalu berbahaya. Bima, maaf. Sebelumnya aku salah paham pada kalian. Sehingga kau mengalami banyak luka. Ibu. Semua ini salah orang jahat. Tapi jika ibu lebih percaya padamu, sedikit lagi, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini. Rania. Sekarang hal-hal itu sudah berlalu. Yang terpenting adalah Kita bertiga sekeluarga. sekarang akhirnya bersama. Ya. Kita sekeluarga akhirnya bersatu kembali. Kita bisa nanti bersama ayah dan ibu, makan bersama, nonton TV bersama, dan menyanyi bersama. Kita punya banyak sekali hal yang ingin dilakukan. Pasti. Apa yang dipikirkan Gita, ayah dan ibu akan mewujudkannya untukmu. Ayah. Bima. Kak Wulan, ayahku sebenarnya bagaimana? Kondisi dasarnya sudah stabil, tapi penyakitnya semakin parah. Penyakit apa? Penyakit ginjal stadium akhir. Penyakit ginjal stadium akhir. Ini tidak mungkin. Kak Wulan, kamu sedang bercanda dengan Gita kan? Di kepala ayah, kan ada darah beku? Kok bisa ada penyakit ginjal lagi? Rania. Gita. Aku tidak sengaja menyembunyikannya dari kalian. Sebenarnya 2 tahun lalu, aku sudah terdiagnosis penyakit ginjal. Hanya saja takut kalian sedih. Jadi aku, selama ini tidak memberitahunya. 2 tahun lalu? Jadi selama ini?
Kamu sengaja menunda. Untuk memberitahu kami yang sebenarnya? Bahkan mengusir Gita? Hanya karena kamu sakit ginjal? Awalnya aku berencana membuat kalian membenciku. Tapi ternyata tetap tidak bisa menghentikan kalian. Ini semua salahku. Kalau saja kamu tidak menyumbangkan ginjal untukku, mungkin kamu tidak akan. Gita yang salah. Selama ini, Gita selalu mengira ayah hanya koma karena kecelakaan. Tidak pernah menyadari ayah punya penyakit ginjal. Ini semua salah Gita. Bukan urusan kalian. Saya sakit karena kondisi tubuh saya sendiri yang tidak baik. Gita tidak menyadarinya karena saya sengaja menyembunyikannya. Tapi Gita baru saja punya ayah dan ibu. Gita tidak mau kehilangan ayah. Gita. Ayah tidak meninggalkan Gita. Hanya dengan cara yang berbeda. Terus menemani Gita. Tenang saja. Saya akan mengumumkan pencarian nasional. Pasti akan menemukan donor yang cocok untukmu. Gita juga akan mencari. Gita kenal banyak om dan tante. Mereka pasti bisa membantuku mencari. Saya percaya pada kalian. Rania, Gita. Kalian adalah orang yang paling penting bagiku. Semoga setiap hari kita bersama. bisa dilewati dengan gembira. Ya. Gita memang hebat ya. Sudah jadi anak ajaib. Pak Joko, Bapak baik-baik saja? Biaya operasi yang kamu bayarkan untuk Om sudah hampir sembuh. Iya, betul. Sekarang kami semua merasa baik-baik saja. Terima kasih ya. Dengan uang pertunjukanmu sendiri. Uang bisa dicari lagi. Tapi Gita hanya berharap kakek budi dan kalian semua sehat-sehat saja. Hahaha. Bu Rania, Gita anak yang baik. Maksudku, kalau aku tidak ada lagi. Rania dan Gita. Tolong rawat l'America. Kalau di dalam negeri tidak ketemu, ya cari di luar negeri. Selama masih ada sedikit harapan, jangan pernah menyerah. Ayah, Bapak pasti akan baik-baik saja. Tidak lama lagi. Bisa melihat kalian hidup bahagia. Aku sudah puas. Ketemu. Donor ginjal yang cocok sudah ditemukan. Wah, bagus sekali. Persilakan putri saya, Gita Permata, dan suami saya, Bima Nugraha.